Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Statistika Tambang, Bapak Alex Al-Hadi. Di sini kami akan membahas mengenai regresi linear berganda beserta dengan korelasinya dari data yang telah diketahui, yaitu datanya sebanyak 7 sampel terdiri dari moisture content sebagai X1, as X2, dan kalori value sebagai Y1. Untuk mendapatkan regresi linear bergandanya, kami membentuk ataupun membuat tabel bantu seperti tabel yang telah kami buat ini, di mana dibutuhkan data X1 kuadrat, X2 pangkat 2, X1 dikali dengan X2, X1 dikali Y, X2 dikali Y. Nah, untuk X1 kuadrat ini bisa teman-teman membuat caranya dengan mengklik sama dengan, terus diklik pada bagian sampel 1 pada bagian kolom moisture content baris pertama, terus diklik tanda pangkat 2. Setelah itu di enter, hasilnya dapat 36. Setelah itu kita drag ke bawah. Nah, akan memudahkan untuk pengerjaan mendapatkan nilai dari X1 kuadrat. Begitu juga untuk mendapatkan nilai dari X2 kuadrat, itu juga dengan X1 X2, X1Y, dan X2Y. Nah, untuk menghitung berapa hasil dari jumlah X1, jumlah X2, jumlah Y1 dan seterusnya ataupun sigmanya, kita boleh lakukan dengan cara, misalnya kami akan hapus bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Nah, caranya dengan rumus klik sama dengan, terus ketik sum, double klik pada sum, kita array data atau bulk datanya. Setelah itu kita tekan enter. Nah, setelah dapat hasilnya, yaitu hasilnya 29,5, kita klik ini sampai tandanya tanda tambah atau sudah silang berwarna hitam. Kita klik, lalu kita drag sampai ke sini, yaitu sampai ke kolom X2Y. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan regresi linear berganda dengan model regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah sampai dengan BNXN, yang dimana artinya BNXN ini adalah sebanyak berapa jumlah X yang diketahui pada persoalan yang telah diberikan. Nah, di sini pada data telah kita ketahui X yang diberikan hanya 2, yaitu X1 dan X2. Maka untuk regresi linear bergandanya, yaitu hanya sampai Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Nah, misal data yang diberikan X-nya ada 5, yaitu X1, X2, X3, X4, X5. Nah, maka itu kita pakai rumus Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah B4 X4 ditambah B5 X5, dikarenakan X-nya sebanyak 5. Nah, bagaimana cara mendapatkan koefisien A, B1, B2 ini? Yaitu dengan kita membuat matriks dari data yang telah kita ketahui. Setelah itu kita dapatkan nilai determinannya, terus A nanti sama dengan det A1 dibagi det A untuk mendapatkan nilai A, B1 sama dengan det A2 dibagi determinan A,
B2 sama dengan determinan A3 dibagi determinan A. Nah, agar tidak bingung, mari kita coba. Matriks A yaitu komposisinya N, sigma X1, sigma X2, sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X1 X2, sigma S2, sigma X1 X2, sigma S2 pangkat 2. Nah, setelah itu kita masukkan angkanya. N itu adalah sigma ataupun banyaknya sampel, yaitu sebesar 7, sigma X1 29,5, sigma X2 nya 34,9, sigma X1 sudah 29,5, untuk sigma X1 kuadrat ini 133,13, sigma X12 160,06, dan untuk sigma X2 kuadratnya itu sebesar ini 195,31. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai determinan? Seperti kita ketahui, untuk mendapatkan nilai determinan yaitu dengan cara kita kalikan secara perkalian bersilang. Nah, misal untuk mendapatkan nilai determinan A2. Nah, untuk mendapatkan nilai determinan A2 yaitu kita klik sama dengan, kita klik ini 7, kita buat tanda bintang, itu artinya untuk dikalikan. Kita kali dengan bilangan ini, kita kalikan lagi dengan bilangan yang ini, lalu kita tambahkan, kita klik ini, kita kalikan dengan bilangan selanjutnya, kita klik lagi bintang, terus kita tambahkan, kita klik lagi bilangan ini, kita kalikan lagi dengan bilangan ini, lalu kita klik enter. Nah, ini masih data awal. Dalam matriks itu rumusnya yaitu, misalkan ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, dalam penggunaan rumus matriks itu A, E, I ditambah B, F, G ditambah C, H, D. Nah, terus G, E, F, G, E, C ditambah A, F, A ditambah I, D, B. Nah, setelah dapat hasil dari kedua data ini, maka data awal dikurang dengan data kedua, itulah nilai determinan. Nah, mari kita lanjutkan. Untuk yang ini sama dengan 34,9, kita klik langsung bintang, klik, nah langsung tambah ini, kita bintang, kita klik tekan tambah lagi bintang, nah langsung kita tekan enter. Hasil sudah dapat. Nah, untuk mendapatkan nilai nilai determinannya, kita tadi mencari nilai determinan A2, maka kita buat tanda sama dengan, kita klik data awal, kita kurangkan dengan data yang kedua, hasilnya kita tekan enter. Nah, tidak sama, berarti ada kesalahan dalam pembuatannya. Kita coba ulangi datanya ya. 7 sama dengan 7, 3, itu kita cek aja rumusnya. 28,
Oke, buat ulang aja lah ya. 7 dikali ini ditambah ini. Oke, langsung benar di data kedua kayaknya salah ya. Coba nengok lagi di data kedua, sama dengan ini dikali yang ini tambah kali yang salah tekan berarti aku tadi ya. Kali ini ditambah ini dikali ini dikali. Oke, nah hasilnya sudah dapat ya. Oke, selanjutnya data awal kita kurangkan dengan data yang kedua, enter 2944,86. Nah, itulah cara yang kita dapat lakukan di Excel dengan rumus yang cepat. Nah, untuk mendapatkan nilai A, B1, B2 karena telah diketahui determinan A 134,264, determinan A1 1067,27, determinan A2 29,4486, determinan A3 negatif 91,2294. Nah, tinggal kita masukkan angkanya ke dalam rumus ini. Nah, dari rumus kita dapatkan hasilnya A itu sebesar 7,9490600099, nilai B1 021933388, B2 nilainya sebesar negatif 0,6794772239. Nah, maka untuk model regresi linear bergandanya adalah Y sama dengan 97,9490600099 ditambah 17,0581122797 dikurang. Kenapa dikurang? Karena ini tadi negatif tandanya, atau bisa juga ditambah dalam kurung negatif 0,679477239x2. Nah, selanjutnya kita akan bahas korelasi rank Spearman. Nah, korelasi rank Spearman ini kita tentukan, kita telah dapat data X1 Y1, begitu juga dengan X2 Y2Y. Sebenarnya Y1 Y2 tidak ada, yang ada Y saja. Nah, kita telah dapatkan data X1Y dan X2Y. Nah, di sini rumus untuk korelasi rank Spearman membutuhkan BI kuadrat. Nah, maka untuk mencari nilai BI kuadrat, kita cari dulu nilai BI. BI itu adalah beda. Beda artinya selisih antara X1 dengan Y. Nilai mutlak selisih antara X1 dengan Y. Nah, beda BI1 yaitu beda antara X1 dengan Y yaitu 6 dikurang 4,5 dengan 1,4. Nah, selanjutnya terdapat nilai BI kuadrat 40,35, maka kita masukkan ke dalam rumusnya yang ini. R sama dengan 1 dikurang 6 dikali sigma BI kuadrat dibagi N dikali N kuadrat kurang 1. Nah, R sama dengan 1 dikurang 6 sama dengan 6 dikali 40,35
dibagi 7 buka kurung 7 kuadrat kurang 1. Kenapa 7? Karena N itu adalah jumlah sampel seperti yang telah saya katakan sebelumnya. Nah, hasilnya dapat 1 dikurang 242,1 dibagi 336, maka nilai korelasi range permennya adalah 0,279 untuk korelasi X1 dan Y. Nah, kita coba di X2 dan Y. Bedanya kita buat ketik sama dengan, kita klik ini, kita buat tanda kurang, kita klik lagi yang bagian mana mau dikurangi, kita klik enter. Nah, setelah dapat kita drag ke bawah. Oke. Nah, BI kuadrat atau bedanya dikuadratkan berarti sama dengan kita klik data, kita buat tanda kuadrat, kita enter. Nah, sudah dapat, kita drag lagi ke bawah. Untuk ini tinggal kita drag ke kolom BI kuadrat. Oke, ini sudah dapat ya. Tekan paste ya, kita ganti angkanya karena BI kuadratnya berubah 52,77 2,77, ininya tetap karena sampelnya tetap 7. Yang ini iya, hasil yang ini bisa kita cari dengan menggunakan sama dengan kita klik angka, kita ketik 6, kita klik aja yang ini. Nah, tinggal kita enter 316,62, kita masukkan ke 316,62 6,2. Oke. Hitungnya ini 31,62, berarti kita cari dulu yang ini, 31,62 dibagi dengan 336. Nah, hasilnya 0,94. Kita langsung aja sama dengan 1 dikurang angka bilangan ini. Nah, maka nilai korelasinya yaitu 0,0576769, atau kita bulatkan dia sekitar 0,558. Nah, kan nilai korelasi range Spearman antara X2 dan Y itu sekitar 0,8. Oke, sekarang kita lanjut ke korelasi persen. Nah, untuk korelasi persen kita akan mencari korelasi antara X1 dengan Y1, X2 dengan Y2, dan korelasi persen X1 dan X2. Oke. Di sini telah diketahui data dan juga telah kami buat data bantu, tabel bantu. Rumus untuk korelasi persen ini R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung pangkat 2 dikali N dikali buka kurung sigma Y kuadrat tutup kurung kurang buka kurung sigma Y
tutup kurung pangkat 2 kurung. Nah, langsung saja masukkan angka-angkanya. N yaitu sigma, angkanya adalah 7. Sigma XY yaitu ini 154,94, langsung masukkan angka. Sigma X yaitu yang ini 29,5, sigma Y 38,4. Untuk sigma X kuadrat yang ialah yang ini 133,13, dan juga sigma X 29,5 yang akan dikuadratkan nantinya, terus dikali N lagi yaitu sampel, jumlah sampel, banyaknya data. Sigma Y kuadrat adalah 217,1, sigma Y 38,4 yang akan dikuadratkan nantinya. Nah, dapatlah hasilnya 1084,8 kurang 128. Hasil dari 7 kali 133,13 dikurang 29,5 pangkat 2, hasilnya 61,66. Boleh kita berikan 7 sama dengan 7, kita kurang 133,3 yang ini, oke. Terus kurangkan 61,66, betul ya, 1,6. Begitu juga dengan yang ini, kita lakukan pembuktiannya dengan cara seperti yang tadi. Maka dapatlah hasil dari korelasi persen X1 dengan Y1 itu sebesar 0,94. Begitu juga dengan korelasi persen X2 dengan Y2, kita masukkan angkanya sesuai dengan rumus yang telah diketahui. Begitu juga dengan korelasi persen X1 dengan X2, tinggal kita masukkan angka-angka pada rumus tersebut. Oke, korelasi persen, atau boleh kita coba ya untuk bagian korelasi persen X1 dengan X2. Oke, N 7. Oh, kita buat sama dengan dulu ya. Sama dengan N itu 7 dikali dengan sigma X1 X2 ini ya, terus dikurang sigma X1 yang ini dikali sigma X2 di 34,9. hasilnya kita tekan enter, 90,87. Oh, langsung hasilnya ya. Oke, untuk yang ini N kali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat tadi kita telah dapatkan di awal, yaitu nilainya 61,66. Untuk nilai hasil yang N dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 di pangkat 2 itu juga telah ada di bagian sini, itu sebesar bagian sini, dan hasilnya sebesar 149,16. Nah, 61,66 149,16. Nah, dapat angkanya sekian. Kita coba 61,66 kita kalikan 149,16. Oh ya, kita belum buat tanda sama dengan. Jadi untuk melakukan perhitungan di Excel, kita perlu ingat untuk selalu membuat tanda sama dengan terlebih dahulu. Kan 61,66 dikali 149,16. Oke, enter. Nah, dapat hasilnya 9197,206. Ini belum dalam bentuk akar. Kita klik lagi sama dengan 197,206. kita pangkatkan dengan setengah.
Oke, ini masih belum bentuk akar, jadi untuk akarnya kita klik lagi sama dengan, kita klik yang ini, kita pangkatkan dengan setengah itu 0,5. Nah, hasilnya 95,90206. Nah, apakah korelasi persen dari X1 X2 ini sebesar 0,948? Kita buktikan. Data yang kita ketahui 90,87 dan 95,90206. Maka sama dengan ini dibagi dengan yang ini. Nah, 0,947529. Benar. Pembulatan dari 0,947529 adalah 0,948 ya. Jadi saya ulangi, 90,48 ini tadi didapat dari hasil perkalian yang ini. Tadi kita sudah sama-sama memasukkan angkanya dan nilainya, lalu dibagi dengan hasil yang ini, yaitu 95,90206, dan hasil korelasi persen dari X1 X2 0,948. Oke, kita lanjut ke korelasi berganda. Nah, di dalam korelasi berganda ini, untuk dua variabel bebas X1 dan X2, maka R dihitung dengan rumus. Rumus dari korelasi berganda yaitu RY X1 X2 sama dengan akar dari R kuadrat YX1 ditambah R kuadrat YX2 dikurang 2 RYX1 RYX2 RX1 RX1 X2. Oke, per 1 kurang R kuadrat X1 X2. Nah, untuk keterangannya, apa itu RYX1 X2, RYX1 RYX2? Di sini kita dapat lihat RYX1 X2 itulah koefisien korelasi ganda antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan variabel Y. RYX1 yaitu koefisien korelasi X1 dengan Y, RYX2 yaitu koefisien korelasi X2 dengan Y, Rx1 X2 sama dengan koefisien korelasi X1 dengan X2. Nah, data dari RYX1, RYX2, Rx1, Rx2 telah kita dapatkan di korelasi persen. Nah, untuk berarti korelasi berganda, kita akan mencari data RYX1 X2. Nah, Rx1Y sebagaimana kita dapatkan di korelasi persen, hasilnya yaitu 0,914. Ini 0,914. Untuk Rx2Y korelasi X2 dengan Y itu min 0,992. Untuk korelasi persen X1 dengan X2 0,948 ya. Nah, setelah itu kita kuadratkan data yang telah kita ketahui tadi, yaitu dengan sama dengan, kita klik sama dengan, kita klik ini, lalu kita buat kuadratnya seperti ini. Nah, untuk yang data yang ini sama dengan caranya seperti yang telah saya lakukan sebelumnya, yaitu sama dengan, kita klik data yang ini, kita kan klik ini tanda kuadrat, enter kan. Itu juga dengan ini, kita klik data Rx1 Rx2, kita buat tanda kuadrat, enter kan. Nah, hasilnya. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus untuk mendapatkan korelasi berganda ataupun RY X1 X2. Nah, R kuadrat YX1 bagaimana telah kita hitung 0,835396. Kita masukkan RYX2 0,984064. Ini dari mana negatif 1,280000 itu dari 2 dikali RYX1. Nah,
kita kalikan 2 sama dengan 2 tanda bintang RYX1 yang ini, enter. Nah, itu hasil dari negatif 1,828. Nah, untuk ini RYX2 tinggal kita pindahkan saja. Pindahkannya dengan klik sama dengan ini, tinggal kita enter. Atau bisa juga teman-teman pindahkannya dengan Ctrl C. Itu kan Ctrl V ini. Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke, hasil dari perjumlahan 0,83536 ditambah 0,984004 didapatlah hasilnya 1,81946. Begitu juga dengan perkalian negatif 1828 dikali 0,992 dikali 0,948 hasilnya 1,7908048, atau boleh kita buktikan sama dengan data yang kita kalikan dengan data yang ini, ketik bintang untuk ini kita kalikan dengan data yang ini, lalu kita klik enter. Nah, benar 1,719080448. Ya, oke. Kenapa hasilnya jadi positif? Karena ini tandanya negatif, ini juga negatif, maka negatif dikali negatif positif. Tapi tetap di sini tandanya tidak berubah, yaitu tetap negatif. Maka 1,81946 dikurang 1,719080448. Atau bisa kita coba dengan sama dengan ini, klik sama dengan tanda kurang, kita klik kurang, kita klik data yang ini, lalu kita klik enter. 0,1037952. Nah, lalu kita bagikan dengan 0,101296. Data ini semua masih dalam akar. Di sini kami menggunakan sama dengan data ini di dalam kurungan pangkat dengan setengah, yang mana itu sama saja dengan akar dari 0,100379552 per 0,101296. Oke. Oh iya, untuk 0,10129 ini didapat dari hasil sama dengan ini dikurang data yang ini. Kita klik enter. 0,101296. Nah, untuk mendapatkan nilai 0,990952772 itu kita klik sama dengan, kita klik data yang ini, kita klik tanda garis miring yang artinya membagi bilangan, kita klik ini, kita klik enter. Dapat hasilnya 0,9905272. Nah, ini masih dalam bentuk akar, maka nilai RYX1X2 nya adalah, kita klik sama dengan ini, yang ini, data yang ini kita pangkatkan dengan, karena akar yaitu pangkat setengah itu 0,5, kita pangkat 0,5, hasilnya ya hasilnya 0,955466108. Oke. Nah, itulah untuk mendapatkan nilai dari korelasi berganda. Nah, ini yang dapat kami simpulkan, yang dapat kami lakukan dalam penyelesaian tugas dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.